Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Zainul Milah, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMA Budi Bakti 1 kelas 11 dengan materi menghindari perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat ya, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul lagi untuk melanjutkan pembelajaran yang akan sekarang kita laksanakan. Sebelumnya, silakan Rani untuk memimpin membaca doa terlebih dahulu. Siap duduk dan sebelum belajar, mari kita sedang dalam hati mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asmarani, Aulia Nur Sapitri, Eka Fitri, Faisal Abdul Aziz, semuanya silakan untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Selaku siswa di SMA harus dibiasakan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelum pembelajaran itu harus seperti itu ya, dibiasakan. Yang minggu kemarin kita bahas materinya tentang apa? Dinul Islam. Ada berapa dinul Islam itu? Ada 3 ya. Apa aja? Akidah, syariah, dan akhlak. Akidah itu pengertiannya apa? Ada yang bisa nggak? Apa? Aspek keyakinan atau kepercayaan dalam Islam yang merupakan fondasi utama dalam agama. Oke, bagus. Itu pengertiannya ya. Fokusnya apa? Mencakup keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir atau kiamat dan takdir. Betul, itu fokus dari akidah ya. Tepuk tangan. Oke. Nah, itu adalah materi yang kemarin ya. Alhamdulillah kalian sudah mengerti. Sekarang kita lanjutkan ke materi yang akan kita bahas sekarang. Nah, di sini sebelumnya materi yang akan kita bahas itu adalah tentang perkelahian. Naon dari perkelahian teh? Apa itu perkelahian? Ada yang tahu nggak? Gelut mun bahasa Sunda namanya, menghindari perkelahian pelajar, apa? Minuman keras dan narkoba. Nah, ini biasanya di kalangan SMA itu sekarang sudah banyak sekali yang sering biasanya tawuran antar sekolah. Kalian sering lihat nggak? Sering ya. Baik di televisi, di media sosial, kalian pasti sering melihat tawuran antar sekolah. Ya, tidak hanya antar sekolah SMA saja, SMP bahkan SD sekalipun sering ada yang melakukan perkelahian antar sekolah. Biasanya itu dipicunya tentang apa? Saling menyinggung, kata Eka. Bagus. Biasanya kalau misalkan kita datang ke sekolah lain masalahnya, biasanya masalah sepele, nyinggung kesinggung langsung berantem. Ya, biasanya. Atau melihat
alma mater orang lain, ada yang panas berantem. Atau ada lagi yang terpengaruhi oleh minuman keras misalnya. Apa minuman keras itu? Minuman keras. Minuman yang beralkohol. Tuh, pinter saya. Jadi minuman keras itu minuman cina yang beralkohol. Bukan berarti ada minuman keras, ada minuman pelan. Oh, wah, minuman pelan. Wah. Ya, yang ada juga minuman keras. Itu menyebabkan apa? Minuman keras. Tujuan pembelajaran dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi untuk tujuan pembelajaran kali ini, kalian itu atau peserta didik dapat memecahkan masalah perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan narkoba dalam Islam. Mengapa, Bapak mau tanya dulu, mengapa perkelahian dan narkoba menjadi masalah serius di kalangan pelajar? Why? Kenapa? Jadi kenapa perkelahian dan narkoba itu menjadi masalah serius di kalangan pelajar? Kenapa? Ada yang bisa nggak? Kalau nggak ada yang bisa, kita lihat dulu videonya ya. Ini ada video singkat tentang perkelahian pelajar dan bahaya narkoba. Kalian silahkan simak dulu videonya. Aksi tawuran dua kelompok pelajar saling serang menggunakan senjata tajam viral di media sosial. Terlihat para pelajar ini baku hantam di tengah jalan dan menjadi tontonan warga sekitar hingga mengganggu arus lalu lintas. Berdasarkan informasi di lapangan, aksi ini terjadi di Jalan Raya Siliwangi, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bogor. Aksi tawuran. Oke, nah itu adalah contoh video yang pertama ya. Sekarang kalian lihat video yang kedua tentang narkoba. Nah ini silahkan disimak. Dan bahayanya. Hai teman kece, apakah kamu pernah mendengar kata narkoba? Atau mungkin kamu pernah mendengar istilah ganja, putau, sabu-sabu, cimeng, gele, atau hasis? Nah, ini artinya kamu mesti waspada agar tidak mulai mencoba. Banyak pelajar yang terjerat narkoba karena rasa ingin tahu atau mengikuti ajakan dari teman. Jika sudah terjerat narkoba, bukan hanya tubuh yang rusak, tapi juga mental juga kena. Bahkan, dampaknya hingga menghancurkan hubungan sosial, bahkan masa depan seseorang. Apa saja yang termasuk narkoba? Apa dampak penggunaan narkoba? Dan bagaimana caranya menghindar dari bahaya narkoba? Yuk simak video ini. Nah, itu adalah dua video yang Bapak perlihatkan untuk kalian ya. Nah, di situ untuk video yang pertama, apa yang kalian lihat pada video tersebut? Yang pertama tadi video apa? Tentang tawuran. Tawuran itu di video yang tadi menyebabkan apa? Kematian. Padahal tadi di dalam videonya tersebut adalah anak tersebut itu bilangnya ke kakaknya apa? Ke warung. Padahal tawuran. Itu contoh studi kasus di video pertama. Selanjutnya di sini apa dampak dari tawuran dan narkoba? Dampaknya apa? Ada yang tahu nggak? Dampak tawuran naon? Apa dampaknya? Hah? Dampak tawuran apa? Dampak narkoba apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Kalau misalkan kita tawuran, kita ikut tawuran nih, dampaknya buat kita apa? Buat diri kita? Cedera, apalagi? Hah? Buat diri kita apa? Bisa menimbulkan kematian, apalagi? Buat orang tua apa kerugiannya? Kalau kita ikut tawuran, kerugian buat orang tua apa? Apa? Ayo. Tadi kan kata Eka kalau buat diri kita sendiri, kalau misalkan kita ikut tawuran bisa menyebabkan cedera. Ya.
Terus bisa menimbulkan kematian. Kalau untuk keluarga efeknya apa? Menimbulkan rasa malu. Selanjutnya kita akan bagi kelompok. Oke, siap nggak? Kita akan bagi kelompok. Caranya yang pertama, berhitung dulu 1 sampai 5. Ya, 1 sampai 5. Dari sini sampai sini. Sok, silakan. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Oke, nah itu ya. Nanti kalian bergabung dengan kelompok yang barusan kalian sebut. Oke, nah ini udah sesuai kelompok tadi ya? Sudah sesuai ya? Sudah. Oke, nah ini ada lembar kerja untuk kalian kerjakan. Nanti di sini ada skenario masalahnya yang harus kalian pecahkan. Kalian diskusikan, nanti hasilnya tulis di sini. Mengerti nggak? Mengerti. Oke, silahkan kerjakan. Oke, mengerti tidak? Mengerti. Nah ini lihat nih. Ini kan analisis masalahnya, yang ini ya, skenario masalahnya ini. Nah nanti kalian analisis masalahnya, faktor internalnya apa penyebabnya. Di sini kalian tulis ya. Terus untuk eksternalnya kalian tulis juga, contoh studi kasusnya juga ya. Nah itu, sip. Ini mengerti tidak? Hah? Rani, gimana? Nah ini, coba lihat. Mana skenario masalahnya? Ini kan kalian diskusikan skenario masalahnya. Nah, nanti di sini analisis masalahnya untuk faktor internalnya apa? Penyebabnya apa? Kalian tulis nanti di sini. Ya, tulis di sini dan contoh kasusnya apa. Nah, ini untuk analisis masalahnya untuk faktor internal. Nah, untuk faktor eksternal itu apa? Lingkungan di luar ya. Nah ini, nah nanti kalian tulis di sini penyebabnya apa, terus contoh kasusnya apa. Mengerti ya? Sok silakan didiskusikan. Oke, gimana? Sok. Udah ini? Ya. Rani, sudah Rani? Sudah. Tuh. Kelompok berapa ini teh? Kelompok 2. Yang lain sudah belum? Sudah. Wah, pinter. Coba lihat. Oke. Coba lihat itu. Ini yang mana isinya ini? Oh, disalin. Sip. Eka, mana Eka? Lihat. Oke, sudah beres ya? Beres. Oke, nah sekarang saatnya untuk kalian masing-masing kelompok untuk mempresentasikan ke depan. Kita mulai dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1 siap ya? Siap. Oke, sok silakan ke depan. Oke, sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil analisis kami. Bagaimana pandangan Islam terkait perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Pandangan Muslim, masalah. Yang pertama, perkelahian pelajar. Dalil Al-Quran, larangan menyakiti sesama Muslim, Quran Surat Al-Ahzab ayat 58, yang berarti dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah
memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Penjelasannya adalah Muslim menyatakan bahwa orang yang mati karena perkelahian tanpa sebab yang jelas atau karena fanatisme kelompok akan mati dalam kondisi jahiliyah. Yang kedua, minuman keras. Pelarangan minuman keras, khamr, terdapat dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 90 yang menyatakan, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berhala, dan mengudi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Penjelasannya adalah banyak riwayat yang melaknat minuman keras dan orang-orang yang terlibat di dalamnya, serta menjelaskan bahwa khamr adalah induk segala masalah. Yang ketiga, narkoba. Dalil Al-Qur'annya adalah Allah menegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 195 yang menjelaskan tentang dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu dalam kebinasaan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Penjelasannya adalah narkoba sama hilangnya dengan zat yang memabukkan, diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Cukup sekian dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kalian dari kelompok yang lain barangkali ada yang mau menanggapi hasil dari presentasi kelompok 1, mangga barangkali ada. Ya Pak, dari kelompok 4 akan menanggapi argumen kelompok 1. Mangga, silakan, sok. Tanggapan kami dari kelompok 4, kami setuju dengan poin nomor 5 hasil diskusi kelompok 1 bahwa dalam isi konten tersebut memberikan edukasi, pengingat, serta motivasi terhadap generasi muda agar tidak terjerumus dengan lingkungan yang tidak sehat. Kenapa saya setuju? Selain itu, visi misi negara kita menuju generasi emas, visi misi Cianjur, era baru, era kita. Oleh sebab itu, era kita, masa depan kita. Masa depan kita bukan untuk dihancurkan, tapi untuk dilindungi untuk generasi selanjutnya. Oleh sebab itu, saya setuju dengan poin nomor 5. Udah? Sudah. Bagus. Applause dulu. Oke, nah jadi pada intinya setelah kalian tadi presentasi ke depan bahwa yang namanya perkelahian pelajar itu dan narkoba itu sangat menjadi masalah serius untuk kita semua. Nah, alasan-alasan bahwa perkelahian itu masalah serius apa saja yang tadi kalian ingat? Itu, coba. Mengganggu proses belajar dan pendidikan. Terus apa lagi? Mempengaruhi kesehatan fisik dan apalagi? Merusak hubungan sosial. Apalagi ini? Membawa masalah hukum. Ada lagi nggak? Merusak masa depan. Terus? Pengaruh lingkungan dan kurangnya pengawasan. Oke, selanjutnya di sini Bapak akan membagikan refleksi. Nah, nanti kalian tinggal checklist saja. Contohnya di sini ada misalkan kami memahami bahaya perkelahian pelajar, miras, dan narkoba. Kalau misalkan kalian memahami, tinggal checklist ya-nya saja. Di situ ada pilihan ya dan tidak, oke? Nah, ini kita bagi ya. Oke, silahkan diisi. Udah? Sok sini. Udah? Kelompok yang lain mana? Ini, listener udah? Rani udah, Rani? Udah ya. Oke. Nah, jadi di sini hasil dari refleksi kelompok, mayoritas kalian sudah memahami materi pada kesempatan kali ini. Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Kalian sudah mengerti. Nah, selanjutnya kita di minggu depan bertemu lagi untuk membahas materi selanjutnya. Oke, untuk sekarang, pertemuan sekarang dicukupkan sekian saja. Silahkan untuk Rani memimpin doa.
Duduk siap. Sebelum pulang, mari kita baca doa dalam hati. Mulai. Selesai ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.